Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia tiba di tempat. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, yang kami hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Gubernur Sumatera Utara, para pimpinan Forkopimda se-Provinsi Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Dairi Laras Pos, Kepala Negara menegaskan sertifikat hak atas tanah adalah merupakan perlindungan secara hukum hak-hak bagi masyarakat pemilik. Sementara itu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa sertifikat tanah penting dimiliki setiap pemilik tanah karena merupakan tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki. Presiden mengatakan di dalam sertifikat tanah sudah tertulis nama pemilik beserta luas lahan yang dimiliki. Demikian disampaikan Presiden saat memberikan sambutan pada acara penyerahan sertifikat tanah untuk rakyat di Lapangan Sudirman, Kabupaten Dairi pada hari Kamis 3 Februari 2022. Pak Menteri PU, Pak Basuki, dan tadi Pak Menteri BPN, Bapak Sofyan Djalil. Yang saya hormati Bapak Gubernur Sumatera Utara, beserta jajaran Forkominda. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Dairi. Tadi rame banget Pak, dari turun helikopter sampai ke sini, mobilnya nggak bisa jalan. Ternyata saya baru tahu, Kabupaten Dairi belum pernah dikunjungi Presiden. Baru hari ini jadi rame banget. Bapak Ibu penerima sertifikat yang saya hormati, hadirin dan undangan yang berbahagia. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menteri bahwa hari ini diserahkan 600 sertifikat. 400 sertifikat program
PTSL dan 150 sertifikat program redistribusi tanah. Jadi Bapak diberikan semuanya. Ini penting, yang namanya sertifikat ini penting. Coba diangkat dulu, sudah diterima benar belum? Nah, belum. Oh sudah. Nah, sudah. Baik. Ini kalau ada sengketa, Bapak pegang ini sudah tenang. Ada orang datang, Pak ini tanah saya, lahan saya. Enggak, ini buktinya. Luasnya ada di sini. Nama pemilik ada di sini. Sudah, rampung. Tapi kalau Bapak sudah ada rumah di situ 20 tahun, atau kebun di situ sudah lebih dari 15 tahun, tapi belum punya sertifikat, orang datang, ini punya saya. Oh punya saya. Punya saya, punya saya. Pegangannya mana? Ini yang namanya pentingnya kepastian hukum, hak atas tanah yang namanya sertifikat. Ini tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki. Dan Bapak sekarang sudah, Bapak Ibu sudah pegang semuanya, benar? Karena kita sekarang mempercepat pensertifikatan di seluruh tanah air. Dulu setahun itu hanya 500.000 setahun. Padahal yang belum disertifikatkan itu 80 juta. Yang sudah baru 46 juta. Itu tahun 2017. Berarti Bapak kalau mau mensertifikatkan nunggu 160 tahun. Setahun hanya 500.000. Yang harus disertifikatkan 80 juta, 160 tahun nunggu. Ada yang mau nunggu 160 tahun? Tunjuk jari. Saya beri sepeda. Ayo nunggu 160 tahun. Mau enggak? Siapa yang mau? Ini pentingnya yang namanya sertifikat. Jadi sekarang tahun terakhir berapa Pak? Kita keluar berapa? 8 juta. 8 juta dari 500.000 sekarang setahun sudah 8 juta sertifikat keluar. Targetnya saya naikkan terus, 9 juta, naik lagi, tapi kemarin pandemi ya turun lagi 8 juta. Oke, tapi 8 juta gede banget dibandingkan 500.000, ya kan? Kenapa ini menjadi perhatian saya? Karena setiap saya ke desa, setiap saya ke daerah, yang masuk ke telinga saya itu sengketa antara warga dengan warga, sengketa antara warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN, warga dengan perusahaan swasta. Karena nggak pegang ini. Di Sumut ini banyak sekali yang namanya sengketa. Di sekitar Medan itu tanya Pak Gubernur, banyak sekali. Enggak rampung-rampung, karena enggak pegang ini, tapi merasa sudah menduduki 15 tahun. Sekali lagi, inilah pentingnya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat. Dengan kecepatan sertifikat sekarang ini yang diberikan pada rakyat, ini kita harapkan yang namanya konflik, sengketa, lahan itu bisa kita kurangi sebanyak-banyaknya, tetapi memang masih ada. Karena bertahun-tahun yang namanya ini tidak dikerjakan secara cepat. Setahun hanya 500.000. Sampai kapan kita mau rampung kalau kita bekerja setahun hanya 500.000. Saya berterima kasih pada Pak Kanwil, Pak Kepala Kantor BPN. Karena itu saya ingin berpesan kepada Bapak Ibu sekalian, ini sertifikat ini barang yang sangat berharga, simpan di tempat yang paling aman, tapi difotokopi dulu. Satu simpan di lemari, satu simpan di laci. Ya. Hilang fotokopinya enggak apa-apa, masih ada asli. Hilang aslinya, masih punya fotokopi, ngurus ke kantor BPN, lebih mudah. Kalau ada misalnya banjir, ya gitu, mudah. Kebakaran,
barangnya karena sudah difotokopi. Dan dengan sertifikat ini, Bapak Ibu yang punya usaha atau yang ingin berusaha bisa dipakai untuk kolateral, untuk agunan ke bank. Tapi hati-hati kalau pinjam ke bank. Pas keluar uangnya itu enak banget. Wah, dapat sertifikat, masukkan ke bank. Dapat 600 juta. Yang 300 juta untuk beli mobil dulu. Biasanya gitu. 300 untuk usaha. Nah, begitu 6 bulan nggak bisa nyicil mobil, nggak bisa nyicil pinjaman. Itu hati-hati. Jadi saya titip semua yang berkaitan dengan pinjaman bank, mau minjem ke bank, dikalkulasi, dihitung, benar-benar. Kalau sudah dapat 600 juta, gunakan semuanya untuk usaha, untuk modal kerja, untuk investasi mesin misalnya. Jangan sekali-sekali dipakai untuk barang-barang kemewahan. Nggak bisa nyicil, saya jamin. Harus untuk hal-hal yang produktif.